Mikir dikit, jangan mau dibegoin terus. Terus banyak lagi yang bilang, ya itu mah orang PKS, orang PDIP lah, orangnya Mahfud MD lah. Bro, bodoh amat. Mau anaknya Mahfud MD kek, mau anaknya Caimin kek, terserah. Ini bukan tentang siapa yang bikin, tapi ini tentang data yang disajikan. Ini data bener apa enggak? Kalau lu ngerasa ini data enggak bener, ya lawan lagi pakai data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, gua masih akan membahas ya film yang lagi viral banget, Dirty Vote. Dimana film ini membuat kubu sebelah menjadi panas ya. Dimana film ini juga banyak yang menyangkal, banyak yang tidak terima, bahkan mengatakan film ini mendekati fitnah. Lalu, jika memang film ini fitnah, berikan dong datanya. Lawan dengan data-data yang menepis film itu. Jangan hanya mengatakan film ini begini, begitu, begini, begitu. Tapi buktikan kalau memang film ini tidak sesuai datanya atau fitnah, ya buktikan saja gitu. Dan hal itu pun banyak ya akhirnya diungkapkan oleh para netizen. Dan gue juga sengaja membuat video ini malam agar apa? Biar kalian semua bisa meresapi saat menonton video ini. Ya teman-teman semua, ini hari tenang dan besok kita akan memilih teman-teman semua. Karena pilihan kita menentukan siapa yang akan menjadi seorang presiden. Tentunya ya kita semua berharap tidak ada kecurangan dan mulus gitu. Tapi ya itu tadi berat berat. Oke teman-teman semua, sebelumnya kita coba dengarkan dulu ya komentar dari Fahri Hamzah. Ya kita tahulah Bung Fahri Hamzah siapa. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Kita disuruh memasuki minggu tenang katanya. Tapi mereka menggunakan segala cara untuk menyerang di detik-detik terakhir yang sama sekali tidak bikin tenang. Kalau yang mengerti sih nggak apa-apa. Kita udah paham siapa mereka juga dari dulu juga. Posisinya, intinya adalah mereka tidak mau ada kelompok lain yang lebih pintar dari mereka. Apalagi kalau kelompok yang lebih pintar itu berkuasa. Itulah sebabnya mereka di awal-awal itu tenang membiarkan Pak Jokowi berkuasa. Karena pada dasarnya mereka menganggap Pak Jokowi itu tidak cerdas dan gampang dipengaruhi, dikendalikan atau ditekan. Ini kelakuan orang-orang ini dari dulu begitu. Jadi kalau dia lihat pemerintahannya itu lemah, nggak berdaya, nggak pinter, nggak cerdas itu mereka senang itu. Tapi kalau udah mulai kelihatan ada yang lebih pintar dari mereka, lebih jago, lebih ngerti dunia internasional, nah itu mereka takut tuh, karena peran mereka itu bisa makin lama makin hilang. Karena kan andalan mereka kan cuma itu kan, mondar-mandir ke luar negeri, jadi antek asing, bekerja untuk kekuatan luar, menyiapkan pemerintahan yang lemah, yang gampang ditekan, yang gampang dikendalikan oleh lobby dan kekuatan asing. Kalau nggak bisa pakai uang, dia pakai yang lain-lain. Itu aja kelakuannya mereka dari dulu. Nah sekarang ini masalahnya adalah mereka takut karena yang akan menang ini berdasarkan survei adalah orang yang kuat, orang yang pinter, orang yang mereka tidak akan bisa kendalikan, orang yang mampu berbahasa asing lebih dari mereka, orang yang bisa punya exposure di luar negeri lebih kuat dari mereka. Pengaruh mereka akan hilang. Partai-partai yang banyak orang pinternya, banyak orang yang susah ditekan, susah dikendalikan, pikirannya itu mereka nggak suka itu. Mereka suka kalau partai-partainya itu yang korup, yang konservatif, yang bego, itu mereka senang. Mereka nggak suka kita pinter, mereka nggak suka bangsa ini jadi merdeka. Karena sesungguhnya mereka adalah bekerja untuk agenda orang lain. Dia tekan-tekan kita supaya mengikuti standar maling-maling di luar negeri itu. Negara-negara yang kerjanya itu mau merampok kita, menghabiskan sumber daya alam kita, menyedot hasil bumi kita.
lalu kemudian menjadikan kita sebagai tempat bagi pekerja murah yang ditindas. Nanti kemudian setelah itu mereka mengirimkan barang-barang mereka ke sini supaya kita menjadi pasar mereka. Siklus kapitalisme kolonial ini terus mereka mau praktekkan. Pokoknya tidak boleh Indonesia menjadi negara kuat, pemikirannya kuat, banyak orang-orang pintar di belakangnya, banyak orang-orang yang ngerti persoalan di dalamnya, dipimpin oleh orang yang ngerti geopolitik, ngerti permainan dunia-dunia global sekarang, dan ngerti bagaimana caranya memperkuat rakyatnya sehingga nggak mau lagi ditindas dan nggak mau lagi dijajah oleh kelompok-kelompok itu. Nah, Memperkuat rakyatnya dengan cara makan gratis. Kok aneh ya Bang Fahri Hamzah ya? Dulu beliau pernah mengatakan bahwasanya Jokowi bodoh. Bagaimana negeri ini dipimpin dengan orang yang bodoh? Dulu beliau mengatakan seperti itu karena dulu beliau juga benci dengan Jokowi. Tapi sekarang justru malah menjadi yang selalu membela Jokowi ya, karena ya kita tahu semua ya. Dan kalau menurut gue pribadi harusnya nggak perlulah panjang lebar ngomong, tapi tunjukkan data dan fakta yang sebenarnya saja kalau memang itu salah atau memfitnah gitu kan. Tapi kalau memang kenyataannya benar ya akui dong. Yang dipermasalahkan di sini kan adalah kecurangannya gitu ya. Bagaimana Pak Jokowi men-setting ini semua ya kan. Terus habis itu bagaimana kecurangan-kecurangan yang dilakukan sampai detik-detik terakhir menuju pemilihan kan gitu. Atau buktikan saja gitu kalau memang itu salah. Ya nggak sih? Oke teman-teman semua, lalu bagaimana tanggapan dari para netizen? Coba kita lihat videonya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hah? Film Dirty Vote? Apa lagi sih ini bikin ribet aja. Guys, ini guys, kumpul guys. Ini ada film ribet nih. Kita harus serang balik nih pakai buzzer TikTok. Bodoh amat. Bentar gue bikin dulu briefnya. Pokoknya gue nggak mau tahu ya. Kita sebarin kalau pembuat filmnya itu orang PDIP sama orang PKS. Sama bentar nih, satu lagi nih. Bikin juga kasih tahu kalau ini black campaign sama fitnah. Yes, berhasil. Tetap all in 02. Semudah itu ternyata. Ayo dong, please, pendukung 02. Ayo bantah film tersebut dengan data juga. Jangan bisanya cuman, itu fitnah, itu kampanye hitam, itu bentuk kepanikan karena GBK lebih rame. Lah, yang panik siapa? Sampai bikin konversi pers, sampai bikin somasi segala macam. Yang panik siapa? Bahkan saking paniknya, Presiden sampai naikin tunjangan Bawaslu di H-2 pencoblosan. Masih bilang ini fitnah. Ini gue baca dari narasi punya Mbak Najwa Shihab loh. Abang-abang, lu kalau ngerasa difitnah, ya serang pakai data lagi, bukan malah curhat. Nggak punya datanya ya? Milih presiden itu pakai data. Lihat visi misinya, dia jujur apa enggak, gimana cara dia berpolitik, licik apa enggak. Begitu cara milih presiden. Bukan cuma dibegoin sama muka pelangap, muka baik, terus lu jadi ikut hati nurani lu bergetar gitu karena mukanya baik, polos gitu. Itu kan yang lu mau kan? Mikir dikit, jangan mau dibegoin terus. Terus banyak lagi yang bilang, ya itu mah orang PKS, orang PDIP lah, orangnya Mahfud MD lah. Bro, bodoh amat. Mau anaknya Mahfud MD kek, mau anaknya Caimin kek, terserah. Ini bukan tentang siapa yang bikin, tapi ini tentang data yang disajikan. Ini data bener apa enggak? Kalau lu ngerasa ini data nggak bener, ya lawan lagi pakai data. Jangan bisanya cuma merasa si paling terfitnah. Dan gue yakin orang-orang yang merasa si paling terfitnah ini, gue yakin dia nggak bakal nonton 100%, nggak nonton sampai habis. Karena menurut data, orang-orang yang komen-komen fitnah ini adalah orang yang komen di medsos lain. Sedangkan di YouTube-nya sendiri, itu nggak ada tuh yang komen-komen fitnah. Malah berterima kasih sama sang pembuat kreator itu. Emang susah sih ngasih tahu lalat kalau bunga itu lebih wangi daripada sampah. Nggak habis pikir sama orang-orang yang bilang film Dirty Vote itu adalah fitnah. Asli ini nggak habis pikir. Kenapa? Bukti sudah dikasih tahu itu kan by data tuh, ya kan? Mereka bertiga itu kan berbicara by data. Bantahlah pakai data. Jangan dikit bilang itu fitnah, itu fitnah, itu fitnah. Aneh banget sih. Aneh banget. Baru dibikin film Dirty Vote. Ya gak? Apa sih itu namanya? Gue udah nonton sih filmnya. Udah kelojotan. Udah kepanasan. Ada.
Kalau orang sih nggak punya masalah ya nggak, ibarat tetangga nih ngomongin kita. Kalau kita nggak punya masalah ya cuek bebek aja jalan, ya nggak. Nah kalau kepanasan kan berarti ada something, sometimes. Paling enak ya nggak dukung Pak Anies, kenapa? Hah? Nggak banyak boroknya, kita santai. Nah kalau dia adang senggol dikit langsung panas, senggol dikit langsung panas. Aduh, susah ngobatin borok. Kalau luka masih bisa pakai Tensoplas. Kalau borok ditutupin menanah. Geli. Bang, tolong rangkumin film Dirty Vote biar anak muda paham. Menarik nih. Dirty Vote adalah film dokumenter yang isinya data dan fakta semua. Nggak ada asumsi, nggak ada ajakan. Semua paslon kena. 01, 02, 03 dibahas semua. Berusaha ngerangkum sebenarnya susah karena semuanya penting. Tapi saya coba ya. Dirty Vote ini ngomongin tentang kecurangan dalam pemilu. Nunjukin buruknya demokrasi di Indonesia cuma demi menuhin kepentingan pihak tertentu. Contohnya Gibran yang boleh jadi cawapres. Padahal menurut hukum nggak bisa begitu. Jadi mereka ngubah peraturan supaya secara teknis nggak dilanggar. Presiden nggak dukung paslon manapun, tapi sering ngasih support ke Menteri Pertahanan, yang mana adalah salah satu paslon. Jadi secara teknis nggak ngelanggar, tapi sebenarnya nggak sesuai etika. Ada juga bahasan tentang menggunakan bansos buat kampanye terselubung, dan semua itu dilakuin pakai uang negara. Inti dari intinya, film ini nunjukin data dan fakta tentang usaha pemerintah yang sekarang, yaitu dipimpin oleh Pak Jokowi untuk terus-terusan berkuasa. Itu bukan kata saya, tapi kata film Dirty Vote. Saya cuma sampaikan serpihan-serpihan yang ada di film itu. Makanya mending kamu nonton fullnya aja. Dirty Vote gratis di YouTube. Para pendukung dan tim Gempol lagi pada panik tuh gara-gara film Dirty Vote. Saya bisa katakan apa yang disampaikan oleh 3 orang pakar dengan gelar akademis doktor dari universitas-universitas ternama dengan rekam jejak sebagai aktivis yang militan, tidak ada hubungan dengan partai manapun, bahkan sebelum ini sangat kritis terhadap partai-partai terutama PDI Perjuangan, itu mau mengorbankan rekam jejak mereka dengan berbohong atau subjektif dalam film Dirty Vote. Saya juga banyak tidak suka dengan yang mereka buat, karena dulu bela Jokowi, ya, karena kami merasa bahwa ya tentu ada harga yang harus dibayar untuk sebuah kemajuan. Ternyata hari-hari ini kita melihat bagaimana Jokowi berperilaku lebih-lebih dari seorang tirani, menggerakkan aparat negara, mengobok-obok APBN, mendorong-dorong aparat keamanan, ya, hukum, ASN, PJ, kepala daerah untuk memenangkan Samsul, Samsul Pertu 1, ya. Dan sekarang kalian bilang bahwa 3 orang pakar itu berbohong. Ya, coba kalian tunjukkan data. Apa yang mereka sampaikan? Ya, sebenarnya kita semua sudah tahu dan mengalami. Kita melihat detik per detik bagaimana Jokowi berubah dari orang baik menjadi orang yang tidak baik. Bahkan dalam tanda kutip seorang yang pengkhianat. Jadi saya berani katakan bahwa apa yang mereka sampaikan itu benar. Cuma selama ini kebenaran itu sepotong-sepotong, puzzle-puzzle. Karena kalau kita sampaikan tidak ada orang yang percaya. Ketika sekarang itu menjadi sebuah film dibuat lengkap, terukur, terstruktur, dan bisa dipertanggungjawabkan, paniklah pendukung 02. Bahkan lebih jauh dari itu, mereka mencoba menghancurkan nama baik Koni Rakahundini dengan mengatakan dulu pernah ditawarin jabatan Menlu dan Menhan. Saya ragukan itu sebagai sebuah kebenaran. Saya percaya TKN Prabowo itu bohong. Ya, saya lebih percaya Bu Koni daripada kalian, ya, karena kalian memang sangat nyata menggunakan segala cara untuk memenangkan kontestasi ini. Cara paling buruk dalam demokrasi, lebih dari zaman Soeharto, tidak pernah sevulgar ini. Jadi rakyat Indonesia silakan pilih calon pemimpin atau kelompok orang yang mencela-mencele, hianat satu sama lain, terperangkap oleh kasus-kasus, ya, menjatuhkan harga dirinya untuk mendukung seorang Samsul demi hasrat-hasrat politik dan masalah-masalah yang mereka hadapi. Mari kita tunggu rakyat memberikan penghakiman untuk Jokowi dan keluarganya. Sultan Jogja sudah bersuara, menunjukkan apa yang dia pikirkan. Para guru besar, profesor, intelektual
mahasiswa, orang-orang terdidik sudah bicara. Apakah bansos yang menggelontorkan uang negara puluhan triliun, hampir 50 triliun sampai hari ini, nanti untuk putaran 2 mungkin sampai 500 triliun, yang membuat sekarang beras langka di mana-mana? Kita akan lihat. Jokowi sedang melawan alam, melawan semesta, melawan rakyat, dan melawan takdir. Kita tunggu bagaimana akhirnya yang kuasa memberikan hukuman kepada Pak Jokowi dan keluarga. Kita tunggu saja, oke? Merdeka. Ya teman-teman semua, yang namanya hukum alam itu tidak bisa ditepis teman-teman semua. Kejahatan jika sudah besar dan terstruktur, itu pasti alam yang akan menghancurkan. Jadi kita tunggu saja ya teman-teman semua. Kita bukan ingin mendoakan pemimpin kita dengan keburukan, tapi ingin menyadarkan gitu ya teman-teman. Ya teman-teman semua, gua rasa setelah tadi kita melihat ya banyak para netizen yang berkomentar tentang hal itu, harusnya kita lebih paham dan tahu ya. Untuk kalian yang belum nonton full, tonton dulu fullnya dengan hati yang bersih gitu loh. Kita jangan melihat siapa yang bicara, tapi lihat data dan faktanya. Kalau memang itu salah, ya buktikan kesalahannya di mana gitu. Jadi biar jelas dan clear. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ya ke videonya. Ini dia. Teman-teman sekalian, silakan Anda berjoget, tapi Anda ketahui bahwa di minggu kedua Februari 2024, inflasi harga beras sebesar 1,65%. Harga beras sekarang menyentuh angka rata-rata Rp14.165. Silakan Anda berjoget dan menikmati inflasi yang semakin tinggi. Kita lihat inflasi minggu kedua Februari 2024 1,65% untuk beras. Harga sekarang, harga rata-rata beras adalah Rp14.165 per kilogram. Kita tunggu rilis untuk periode Maret 2024. Ngomongin fitnah-fitnah, padahal dia itu tukang fitnah yang luar biasa. Bukan hanya masalah Rohingya ini aja. Dulu-dulu tuh juga dia fitnah, bilang K-popers kafir lah. Orang awam itu juga tahu Hamzah itu simbol apa. Itu kaitannya dengan Yahudi sama Syiah. Pakai ngomong estetik-estetik Timur Tengah. Timur Tengah mana? Iran tuh Timur Tengah, bos. Kau apa? Iran kau, ha? Iran. Ini sama kayak klarifikasi McD tuh. Nyebutnya konflik Timur Tengah. Wah, basi. Pakai ngomong estetik Timur Tengah. Kalau ngomong estetik tuh kau pasang foto kau besar-besar yang ada jambangnya kayak Yahudi itu. Nah. Itu kau pasang besar-besar, kau pasang itu di dinding kamar kau itu. Itu baru estetik. Kayaknya kau tuh ngefans banget kau tuh sama Israel ya kan. Nah, sampai kau posting-posting Tel Aviv kayak gini. Ngefans kau ha. Udahlah kau tuh ngaku aja siapa kau sebenarnya ha. Buat mecah suara kau tuh kan. Kalau masih ngelawan juga, kubongkar kau semuanya, kubongkar. Kubongkar kau tuh punya banyak kawan Israel yang semlehoy itu kubongkar. Ngelawan lah kau lagi, ngelawan. Bongkar aja bang, biar seru. Kemarin hanya ramai sampai Anies berpidato saja. Ya, ini salah satu isu yang hari ini digoreng oleh orang yang tidak di kubu Amin. Dan isu ini tentu sangat tidak substansial ya. Tapi kayak penting aja gitu dibahas sama mereka. 3 kata yang diucapkan oleh Ramzi, yakni jangan bubar dulu. Dan saya memang termasuk yang bubar saat itu, karena paling tidak ada 2 pertimbangan. Yang pertama, ketika Ramzi bilang itu, saya benar-benar memperhatikan jam. Saya itu kira-kira jam 11.57 atau hampir mendekati adzan zuhur. Dan itu saya pikir juga jadi pertimbangan oleh teman-teman yang kebanyakan dari dalam adalah kawan-kawan dari PKS. Ya, memperhatikan banget waktu sholat maksudnya. Nah, alasan yang kedua, buat saya pribadi, saya kesana untuk menyimak atau mendengar orasinya Pak Anies. Karena itu yang utama buat kami. Sedangkan yang lain adalah hiburan saja. Yang namanya hiburan boleh dengar, boleh disimak, boleh ditinggal. Nah, mungkin di kubu sebelah ini kebalikannya. Datang ke sana karena artis atau influencernya itu yang utama. Sedangkan capresnya, calonnya itu adalah hanya hiburan saja. Sehingga dia akan nonton sampai artis terakhir. Karena tokoh utamanya justru menjadi hiburan. Itu versi saya sih. Kalau nggak setuju boleh tulis di komentar. Ya, besok tanggal 14 Februari yang kita tahu kita bakal mencoblos calon pemimpin Indonesia. Buat kalian sahabat perubahan dan pejuang perubahan, bantu sebarkan video ini. Bantu kawal pemilu kita, bantu kawal surat suara kita.
Kita tahu banyak terindikasi kecurangan dari kemarin-kemarin hari. Tolong sadarlah perjuangan-perjuangan kemarin kita yang melewati jembatan, macet-macetan datang ke JIS, yang berlomba-lomba bikin spanduk dari atribut bekas. Tidak akan ada gunanya jika nanti di hari pencoblosan kita tidak mengkawal surat suara kita sampai tuntas. Di mana hari esok adalah gerbang perubahan untuk Indonesia. Gerbang perubahan untuk kita-kita yang mengharapkan perubahan untuk Indonesia. Tolong, jika nanti ada terindikasi kecurangan, tolong langsung usut di hari itu juga, ramaikan di hari itu juga. Jadi untuk petugas-petugas yang terlibat, tolong bersikaplah adil. Ini bukan tentang soal uang, ini untuk depannya negara Indonesia untuk lebih baik. Jadi bersikap adil lah, integritas kalian dipertaruhkan. Jadi buat sahabat-sahabat perjuang perubahan, semangat. Semoga negara Indonesia bisa merasakan perubahan yang lebih baik untuk masyarakat ke depannya. Salam akal sehat. Ya benar banget ya Bang ya, kita harus kawal TPS, pokoknya kita harus kawal agar tidak ada lagi kecurangan. Jika nanti kita semua menemukan kecurangan, ayo teman-teman langsung di video atau pokoknya gimana ceritanya harus diviralin gitulah ya, untuk bukti-bukti juga nantinya. Ya teman-teman semua, kita berdoa ya untuk pemilihan besok ini semoga berjalan dengan lancar, bisa tidak ada kecurangan, mudah-mudahan ya Allah selalu menjaga kita semua. Dan tentunya kita akan mendapatkan pemimpin yang benar-benar bisa mengayomi rakyatnya, pemimpin yang benar-benar bisa memperjuangkan rakyatnya dan juga tidak khianat kepada rakyatnya. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.